Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-11 dengan judul Membagikan Kisah tentang Yesus. Dari lokasi Perumahan The Icon, BSD, Indonesia. Saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Semuanya itu kutulisan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Seperti yang dikatakan pelajaran sebelumnya, tidak ada yang lebih fasih berargumentasi tentang kuasa Injil daripada kehidupan yang telah diubahkan. Banyak orang mungkin berdebat teologi dengan kita. Namun satu hal yang kita pastikan adalah bahwa kita mempunyai suatu kesempatan untuk membagikan kisah tentang Yesus. Bagaimana pelajaran pekan ini menerangkan, membagikan kisah tentang Yesus? Kita akan mulai dari pelajaran sahabat pekan. Tadi telah dikatakan, bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Yesus atau Dia bagi kita, dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Kita memiliki pekabaran yang luar biasa untuk dibagikan. Kasih karunia Tuhan tersedia untuk semua orang. Tidak hanya untuk beberapa orang yang terpilih. Bahkan dikatakan Injil adalah untuk semua orang. Keselamatan adalah untuk semua orang. Bahkan pengampunan, belas kasihan, kemurahan hati, dan kasih karunia adalah untuk semua orang. Yesus mengubah hidup kita dengan kasih-Nya. Dan Dia mendorong kita untuk membagikan pengalaman ini kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat diubah. Nah, pelajaran pekan ini menekankan bagaimana Kristus sebagai pusat atau center daripada pekabaran kesaksian kita. Kenapa demikian? Kita masuk pada pelajaran hari Minggu. Dikatakan, Yesus adalah dasar kesaksian kita. Bahkan sebagai pengikut Kristus, masing-masing kita memiliki kesaksian pribadi untuk dibagikan tentang apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Dalam konteks ini, sebelum dan setelah Yesus. Kalau saudara pelajari pelajaran hari Minggu, maka ada hal-hal yang kita telah terima atau kita lakukan sebelum mengenal Kristus, bahkan setelah mengenal Kristus. Namun satu hal yang pasti, ketika seorang sudah menerima Kristus, maka kita akan membagikan Yesus, menolak amarah dan membagikan kasih, bahkan menolak kejahatan dan membagikan Yesus. Bahkan, kalau kita sudah membagikan kisah tentang Yesus, maka jaminan keselamatan ada pada kita. Dan juga membagikan Yesus ada pada kita. Itu sebabnya, kalau saudara punya sekolah sahabat, maka tolong saudara buka pelajaran hari Minggu, dan menjawab apa yang Efesus 2 ayat 1-3 katakan, lalu Efesus 2 ayat 4-10, mengenai sebelum kita mengenal Kristus dan setelah kita mengenal Kristus. Namun yang pasti adalah apa? Ada perubahan yang luar biasa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita mati karena pelanggaran dosa-dosa. Lalu datang kepada Kristus dan mengalami kasih-Nya, membuat perbedaan yang dahsyat, dan dalam Kristus kita benar-benar hidup. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan apa? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saya bisa diubahkan? Saudara-saudaraku, pelajaran hari Senin dengan jelas mengatakan, kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Ternyata, kesaksian pribadi mempunyai satu efek atau suatu kontribusi yang pasti untuk perubahan. Apa itu? Coba saudara lihat, Yesus memberikan panggilan kepada Yohanes dan Yakobus, anak Zebedeus, sebagai anak-anak guru yang menggambarkan watak Yohanes yang berapi-api ketika mereka bepergian melalui Samaria. Dan saudara tahu, kalau saudara pelajaran hari Senin, ketika mereka berhadapan dengan pertentangan karena prasangka orang Samaria dan orang Yahudi, mereka susah menemukan tempat penginapan. Bahkan mereka ditolak untuk semua akomodasi yang paling sederhana sekalipun. Itu sebabnya, dikatakan dalam screen ini, orang-orang di Samaria menolak untuk menerima Yesus dan para rasulnya. Saat itulah Yakobus dan Yohanes diliputi amarah dan meminta izin untuk menghancurkan desa dengan api surgawi seperti yang dilakukan Elia dengan beberapa tentara yang tidak sopan. Namun pada akhirnya, coba saudara lihat, hubungan mereka dengan Yesus mengubah perasaan dan pikiran mereka.
Yakobus kehilangan nyawanya karena memberikan Yesus kepada orang lain. Bahkan Injil dan surat-surat Yohanes yang penuh kasih tentang kasih pada Tuhan dan sama kita, dia tulis. Inilah kekuatan transformasi Yesus yang terkerja dalam diri kita. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, maka semuanya akan berubah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Semua bisa kita lewati, semua bisa kita lakukan dengan apa? Dengan baik. Lalu kita masuk pelajaran hari Selasa. Ada cerita tentang Yesus. Seperti nyanyi buku lagu Sion. Nyanyikanlah cerita Yesus. Artinya apa? Yesus sangat perlu untuk diceritakan. Ingat, saya ingin informasikan, bahkan penulis Sekolah Sahabat, Mark Finley mengatakan bahwa misionaris yang pertama yang dikirim Yesus bukanlah para murid kepada orang-orang, kepada kota-kota yang lain. Namun siapa? Orang gila dan kesuruhan setan yang ada di Gadara. Yang beberapa jam sebelumnya telah meneror pedesaan dan membuat takut hati para penduduk. Saudara bisa lihat di Matius pasal 8 ayat 28. Tidak ada dapat melewati daerah itu di Gadara tanpa diserang oleh orang-orang kerasukan iblis yang berbahaya itu. Namun ketika Yesus dan murid-murid mendarat di sana, kehidupan orang yang kerasukan itu berubah secara dramatis setelah bertemu Yesus. Kenapa? Apa yang dramatis? Mereka dipulihkan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual kemudian. Bahkan dikatakan Yesus meminta mereka untuk membagikan kisah mereka kepada semua orang di wilayah itu. Mereka memiliki cerita untuk diceritakan karena kuasa Kristus telah mengubah hidup mereka. Bahkan mereka dapat memberikan kesaksian pribadi mereka dan mendorong orang lain untuk membiarkan Yesus mengubah hidup mereka. Artinya apa? When you feel something about Jesus, ketika kita merasakan sesuatu, kadang tepat experiencing mengalami sesuatu dengan Yesus, maka itu akan bisa mengubah hidup kita, bahkan mengubah hidup orang lain. Lalu apakah ada jaminannya? Saudara-saudaraku, saya katakan Alkitab sangat menjamin bila mana saudara bersaksi, maka jaminan hidup kekal akan menjadi bagian kita. Kenapa? Dikatakan di sini semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Artinya apa? Pekabaran dalam Alkitab sangat jelas. Mereka yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Bahkan dikatakan, kita tidak perlu menunggu sampai kita cukup baik untuk diselamatkan. Karena keselamatan boleh hilang. Tapi ini hanya dapat terjadi jika kita dengan sengaja memutuskan untuk menolak Tuhan. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika dengan iman kita telah menerima siapa? Yesus. Dan dia hidup dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Maka karunia kehidupan kekal adalah milik kita sekarang. Bahkan dikatakan di bawah, jaminan keselamatan memperkuat kesaksian kita. Lebih mudah memberikan sesuatu yang Anda tahu pasti. Selalu mencari kesempatan untuk mendorong orang lain menerima anugerah kehidupan kekal. Dengan demikian, jaminan tersebut akan menjadi bagian kita. Karena dia, Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita. Lalu pelajaran hari Kamis, saudaraku. Apa yang layak untuk disaksikan? Pelajaran Sekolah Sahabat ini mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Apa yang kau rasakan, bahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Artinya apa? Lakukan semua untuk kemuliaan nama siapa? Nama Tuhan. Lakukan semua untuk apa? Untuk namanya saja. Bahkan dikatakan Yesus meminta kita untuk memberikan segalanya kepada Yesus. Tapi apa yang telah dia berikan kepada kita? Lihat Yohanes 1:12, 10:10, Yohanes 11:7. Yang the greatest love, kasih karunia tersebut, yang kasih yang tidak mengharapkan balasan. Bahkan dikatakan apa? Dia menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dia memberi kita hidup. Dia memberi kita kedamaian. Dia memberi kita hikmat. Dia membuat kita benar. Dia menguruskan kita. Dia menebus kita. Ketika kita menyadari segala sesuatu yang telah Kristus lakukan bagi kita, tanggapan Allah di kita adalah memberikan segalanya kepadanya dalam pengorbanan. Tidak peduli biaya, tidak peduli waktu, tidak peduli hal yang lain.
Dan untuk memberikan keajaiban yang telah dilakukan dalam kita dan untuk kita harus mau berkorban. Ketika bicara pengorbanan, maka inilah yang sangat sulit dilakukan. Sering kita mengatakan sebagai pengikut Kristus, tapi ketika itu tiba pada pengorbanan, mulut tertutup, sehingga tindakan kita, action kita, tidak keluar. Sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, bersaksi adalah memberikan apa yang kita ketahui tentang Yesus, dan membuat orang lain mengenal Dia, melalui diri kita, pribadi kita, bahkan Kristus adalah pusat dari setiap doktrin, pusat dari setiap pengajaran Alkitab yang menceritakan karakternya. Lalu yang berikutnya dikatakan, memberitakan apa yang kita ketahui, kita lihat, dan rasakan tentang Yesus dan kuasanya. Dalam konteks ini, orang gila di Gadara, yang mau mengabarkan Injil setelah mereka disembuhkan, mengalami pertumbuhan rohani, mereka sampaikan ke kota-kota hal tersebut. Inilah juga yang harus kita ikuti dalam bersaksi. Jaminan keselamatan adalah hal yang ditawarkan ketika kita beriman kepadanya dan menerima kasih karunia-Nya, serta biarkan Dia hidup dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Pertanyaannya, apakah kita melakukan ini? Bagian keempat, sebagai kesimpulan dikatakan apa? Ketika saudara dan saya atau kita berkomitmen kepada Yesus, maka kasih-Nya akan bersinar melalui kita kepada orang lain, dan kesaksian terbesar Kristen adalah apa? Kehidupan yang diubahkan. Dan sebagai penutup, komitmen dan pengorbanan dibutuhkan dalam mengikut Yesus. Dan mengikut salibnya setiap hari adalah tanda-tanda pengikutnya. Dan renungkanlah betapa baiknya Yesus dan apa yang telah dilakukan untuk kita semua. Dengan kata lain, ketika saudara-saudara semua merubah diri kita, mengikuti nasihatnya, bahkan dikatakan ketika kita mempunyai komitmen untuk mengikut Dia, mendekat Yesus, maka kedatangan akan semakin dipersegera dengan banyaknya kesaksian-kesaksian kita semua yang benar oleh semua orang. Dan biarkan hidup Anda menjadi pusat pengaruh, hidup Anda yang diubahkan menjadi lilin kecil yang menerangi ruangan, sehingga orang lain bisa diubahkan karena kehidupan kita memantulkan tabiat Kristus. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati pelajar sahabat ini, berkati para pemirsa di mana mereka berada. Berkati keluarga yang masing-masing, dan berikan kepada kami segala kebutuhan kami. Dengarkan doa kami yang sederhana ini, kami sekalian berdoa. Amin.